Untuk diklat penanganan dan pencegahan stunting ini untuk 2021 ini menjadi prioritas nasional juga. Namun tak demikian untuk modul diklat penanganan dan pencegahan stunting ini sementara proses finalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat BP3S Mania. Kembali lagi bersama saya Septiana Putri yang akan mendampingi kalian selama beberapa menit ke depan di pojok BP3S. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu tentang BP3S itu apa, Septi akan sedikit menjelaskan. Jadi BP3S merupakan singkatan dari Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, merupakan unit eselon 1 yang berada di bawah Kementerian Sosial dan bertugas dalam pengembangan SDM kesejahteraan sosial. Konten di pojok BP3S ini kita buat sebagai wadah informasi seputar SDM kesejahteraan sosial. Di episode kedua pojok BP3S kali ini kita akan membahas tentang pengembangan SDM kesejahteraan sosial. Untuk itu sudah hadir bersama kita Bapak Suprapto, Kepala Bidang Diklat SDM Masyarakat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau Pusdiklat Kesos Kementerian Sosial. Apa kabar Bapak Suprapto? Kabar baik Mbak Septi, ya salam sehat. Baik Pak, salam sehat. Ya. Di episode kedua kita kali ini kita ingin BP3S Mania dan teman-teman semua paham tentang apa itu Diklat SDM Masyarakat Pak. Ya. Tapi sebelumnya bisa dijelaskan Pak, tusi dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau Pusdiklat Kesos itu sendiri seperti apa? Ya baik Mbak Septi, sebelumnya mungkin saya perkenalkan, saya Suprapto sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, disingkat dengan Kabid Diklat KSM. Nah, tusi daripada Pusdiklat Kesejahteraan Sosial untuk secara peraturan sesuai dengan regulasi, yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan baik itu aparatur sipil negara maupun kepada SDM kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk di fungsinya itu kalau di Pusdiklat Kesos yaitu menyiapkan, menyusun regulasi terkait dengan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial. Yang kedua juga menyiapkan penyusunan kebijakan tentang Diklat Kesejahteraan Sosial, menyiapkan tentang NSPK, pedoman pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, kemudian juga menetapkan kebutuhan kediklatan, juga termasuk juga di dalamnya yaitu melakukan evaluasi, monitoring, dan pelaporan terkait dengan pelaksanaan diklat di balai-balai di seluruh Indonesia, termasuk regional 1 sampai regional 6. Oke, jadi selain ASN sendiri, Pusdiklat itu juga mengadakan diklat untuk masyarakat luas ya Pak? Betul. Oke, baik. BP3S Mania semuanya, perlu diketahui BP3S itu juga membawahi 13 satker, diantaranya itu ada 6 balai diklat yang tersebar di seluruh Indonesia seperti di Padang, Banjarmasin, Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan Papua. Nah Pak Prapto, sebenarnya perbedaan dari Pusdiklat dan balai-balai diklat yang tersebar di daerah itu sendiri seperti apa sih Pak perbedaannya? Perbedaan antara Pusdiklat Kesos yang ada di Jakarta dengan balai diklat yang ada di 6 regional, antara lain kalau Pusdiklat Kesos itu menyiapkan terkait dengan modul pedoman tentang kediklatan dan juga menyiapkan SDM Widya Iswara untuk tenaga pengajar yang ada di balai-balai di 6 regional itu melalui training of trainer. Selain itu juga kalau di Pusdiklat Kesos itu sifatnya menyiapkan regulasi, kita melakukan penyusunan modul, penyusunan pedoman, sementara untuk balai-balai adalah sebagai pelaksana diklat dan melaksanakan terkait dengan modul-modul pedoman yang sudah kita buat untuk diterapkan di 6 balai tersebut, sehingga yang menjadi frontliner terkait dengan pelaksanaan diklat adalah balai-balai yang ada di 6 regional tersebut. Oke, jadi bisa dikatakan sebagai pusat atau pengatur ya Pak?
Betul. Iya. Istilahnya sebagai hanya menentukan dan menyusun regulasi terkait dengan pelaksanaan diklat. Lalu Pak, untuk diklat SDM Kesos itu sendiri terdiri dari apa saja sih Pak? Untuk diklat SDM Kesos, kita sudah melaksanakan banyak diklatan tentang FDS P2K2. Ini meliputi kegiatan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2014, dan seluruh pendamping PKH ini mendapatkan diklat tentang FDS P2K2 ini. Dan juga antara lain diklat SLRT, sistem layanan rujukan terpadu, kemudian juga tentang kesehatan dan gizi, juga termasuk ke depan ini ada namanya diklat kewirausahaan sosial, tentang juga diklat tentang kesehatan keluarga sejahtera mandiri. Juga dalam waktu dekat ini kita juga akan melaksanakan diklat tentang penanganan dan pencegahan stunting. Inilah beberapa diklat yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Kesos yang pelaksananya adalah balai-balai. Pada tahun 2020 kemarin kita sudah melaksanakan diklat FDS yang meliputi tentang P2K2 itu sebanyak 21.000 khusus 2021. Namun sampai tahun 2020 kemarin kita sudah melatih sekitar 30.000 pendamping PKH dari jumlah sebanyak 45.000. Sehingga masih sisa sekitar 15.000 yang masih perlu diberikan diklat FDS P2K2 tersebut. Baik, ternyata banyak juga ya Pak. Tapi untuk lebih fokusnya kita akan membahas tentang diklat SDM masyarakat Pak. Nah, untuk diklat SDM masyarakat ini ketentuannya seperti apa sih Pak? Misal ada pendamping yang ingin mengikuti diklat ini, syarat dan ketentuannya itu seperti apa? Untuk persyaratan untuk mengikuti diklat FDS maupun P2K2, yang pertama syaratnya adalah dia terdaftar sebagai pendamping PKH. Kemudian nanti mendapat panggilan untuk mengikuti diklat. Setelah mendapat panggilan untuk diklat, mereka mendaftar melalui SSO, yaitu tentang melalui LMS. Setelah itu baru kita bisa mendaftar melalui LMS, kita panggil untuk ikut diklat secara e-learning untuk 2020 kemarin. Dan kalau biasanya yang sebelum pandemi COVID-19 ini dilakukan secara klasikal, tetapi karena tahun 2020 kemarin pandemi COVID-19 sehingga kita pure semua kita laksanakan secara e-learning. Bahkan 2021 nanti juga kita masih lakukan diklat secara e-learning dan full daring begitu. Diklat di tahun 2020 kan daring ya Pak. Nah, itu adakah hambatan dari pelaksanaan diklat tersebut? Secara umum diklat daring yang dilaksanakan terhadap pendamping PKH ini berjalan secara lancar. Namun secara teknis tentunya karena dari seluruh Indonesia peserta itu dari Sabang sampai Merauke, tentunya antara wilayah barat, tengah dan timur berbeda, terutama persoalan jaringan internet. Untuk wilayah barat dan tengah ini tidak ada masalah terkait dengan jaringan internet. Namun wilayah timur kebanyakan yang menjadi kendala adalah jaringan internet. Oleh karena itu kualitas daripada hasil pelaksanaan diklat tentunya juga berbeda. Karena untuk wilayah timur itu mencari jaringan internet itu harus ada yang lari ke hutan, ada yang lari ke gunung, di mana sinyal itu didapat baru dia itu bisa melakukan mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut. Nah, kalau itu untuk dari Pusdiklat sendiri itu solusinya bagaimana Pak? Untuk solusi mengatasi teman-teman peserta yang mengalami hambatan jaringan, maka kita merekomendasikan kepada pihak Pusdatin untuk meningkatkan bandwidth terkait dengan jaringan tersebut, sehingga supaya dalam melakukan download maupun upload peserta itu tidak ada hambatan. Nah, untuk 2021 nanti kita sudah dorong kepada Pusdatin untuk meningkatkan kekuatan bandwidth kita supaya mendownload materi sudah bisa lancar dan
pelaksanaan diklat juga berjalan secara baik. Nah, untuk di tahun 2021 ini tadi sempat Bapak singgung mengenai prioritas nasional, yaitu diklat penanganan stunting ya Pak? Ya, betul. Nah, itu gambarannya seperti apa Pak? Oh ya, untuk diklat penanganan dan pencegahan stunting ini untuk 2021 ini menjadi prioritas nasional juga. Namun toh demikian untuk modul diklat penanganan dan pencegahan stunting ini sementara proses finalisasi dan nanti proses migrasi, baru nanti e-learning. Setelah itu baru kita melakukan TOT terhadap seluruh WD Iswara dan seluruh pejabat yang menangani tentang kediklatan. Setelah itu nanti baru masing-masing balai 6 regional ini bisa melaksanakan diklat stunting untuk di balai-balai. Untuk diklat penanganan dan pencegahan stunting ini tahun 2020 akan kita lakukan diklat sebanyak 8.000 peserta pendamping PKH di seluruh Indonesia. Karena ini merupakan modul baru dalam rangka mendukung instruksi Presiden terkait dengan diharapkan Indonesia akan melakukan penurunan angka stunting dari 30% yang sekarang ini menurun menjadi 14% pada tahun 2024. Sehingga seluruh kementerian lembaga, khususnya Kementerian Sosial melalui Pusdiklat Kesos, kita mencanangkan terkait dengan diklat penanganan dan pencegahan stunting bagi pendamping PKH sebanyak 8.000. Kita harapkan melalui diklat tersebut teman-teman pendamping PKH di seluruh Indonesia mampu berkontribusi dalam rangka penurunan stunting sampai 14% pada tahun 2024 nanti. Demikian. Oke, jadi diklat SDM masyarakat ini sangat penting BP3S Mania untuk pemerintah dan masyarakat, khususnya untuk ikut mensukseskan program kesejahteraan sosial yang berkualitas. Nah, bagi pendamping PKH bisa siap-siap nih, karena di tahun 2021 ini kita akan mengadakan diklat tentang penanganan stunting. Oke Pak Prapto, sebelum kita tutup, mungkin dari Pak Prapto adakah pesan-pesan untuk BP3S Mania dan teman-teman semuanya? Ya, untuk BP3S Mania kami berpesan ikuti terus perkembangan kediklatan di diklat Pusdiklat Kesos, karena ke depan kita masih akan banyak melaksanakan kediklatan terkait dengan terutama 2021 adalah pencegahan dan penanganan stunting, dan ke depan kita juga sudah kerjasama dengan World Bank, kerjasama dengan Mahkota terkait dengan kediklatan Gizi untuk dengan Mahkota, termasuk juga dengan World Bank. Kita ke depan juga masih ada diklat-diklat lainnya yang mungkin ke depan bisa meningkatkan kapasitas SDM Kesos ke depan, dan kita harapkan dengan banyaknya jumlah pendamping PKH yang mendapatkan kediklatan terkait dengan P2K2, kediklatan pencegahan dan penanganan stunting nanti ke depan dapat meningkatkan kapasitas pendamping PKH dalam melakukan graduasi KPM PKH ke depan, sehingga terwujudlah apa yang kita cita-citakan bersama nanti menjadi keluarga sejahtera mandiri ke depannya. Di samping itu juga setelah melakukan graduasi tentunya nanti ada diklat kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial nanti ini kita akan bekerja sama dengan World Bank untuk membuat modulnya, pedomannya, dan nanti juga ada lagi kediklatan terkait dengan bagaimana keluarga sejahtera mandiri. Inilah menjadi cita-cita kita bersama, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Saya kira demikian Mbak Septi yang bisa kami pesankan kepada teman-teman pendamping PKH. Oke, baik. Terima kasih Pak Prapto sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol di episode kedua kita kali ini, membahas tentang diklat SDM masyarakat. Semoga bermanfaat ya BP3S Mania semuanya. Dan bagi BP3S Mania serta teman-teman semua yang ingin request mengenai pembahasan selanjutnya di pojok BP3S, bisa ditulis di kolom komentar. Tetap ikuti isu-isu strategis mengenai pengembangan SDM Kesos tentunya di pojok BP3S.
Sekian, terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.